Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang hari ini kita bisa melaksanakan salat duhur secara berjamaah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita siang hari ini dan memberikan kita keistiqomahan untuk bisa beribadah dengan ibadah yang lainnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, kajian siang hari ini tentang bagaimana kita menjaga kebersihan hati atau tazkiyatun nufus. Sebelumnya kita ketahui bersama bahwasanya seseorang ketika melakukan sebuah dosa maksiat itu tidak akan hilang begitu saja kalau dia tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan maksiat itu akan berefek kepada banyak hal dalam kehidupannya, di dunia maupun di akhirat. Banyak sekali efek dari dosa-dosa yang kita lakukan, baik itu dosa yang kecil apalagi dosa yang besar. Dosa yang kecil contohnya adalah yang mungkin kita tidak merasakannya. Perjalanan dari rumah menuju masjid, kita berkendara menggunakan motor, lalu di depan kita ada anak-anak muda yang menggunakan baju minim, mohon maaf, dan itu kita melihat secara tidak sengaja, itu juga dosa. Dan secara umum melihat rambut seorang wanita tanpa jilbab itu juga dosa. Jadi banyak sekali kalau kita mau hitung, kalau kita mau mencatat dosa-dosa, bahkan dari sejak kita dari rumah berangkat ke masjid, itu sudah bisa ditulis, bisa dihitung. Apalagi dosa kita yang lainnya, jamaah, dosa kepada anak kita sendiri, ya, membentak, memukul, dosa kepada istri kita sendiri, tidak memberikan nafkah yang baik, dosa kepada orang tua, dosa kepada kaum muslimin yang lainnya, tetangga, atau dosa kepada Allah Ta'ala karena kita tidak melaksanakan perintahnya, sholatnya masih bolong-bolong, tidak mau untuk berzakat, tidak mau sedekah, tidak mau untuk membaca Quran. Maka sebetulnya dosa itu sangat banyak kita lakukan, entah itu kita sengaja ataupun tidak sengaja, merasa atau tidak merasa, dan itu akan berefek, jamaah. Jangan dikira kita melakukan kemaksiatan aman dari dosa kita, ya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekalipun itu sekecil biji dzarrah, terjemahannya kalau di Al-Qur'an mungkin biji sawi, tapi sebetulnya bukan biji sawi, akan tetapi perbuatan yang paling kecil sekalipun itu dosanya kecil sekali, tetap akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Efek dari dosa itu banyak hal kita rasakan, jamaah. Efek dari dosa untuk hati sendiri itu paling tidak ada 10 efek yang dirasakan oleh hati ketika seseorang berbuat maksiat. Contoh salah satu adalah hati menjadi keras. Hati menjadi keras itu bagaimana? Sulit untuk segera bertaubat, sulit untuk melakukan amal soleh, dan tergiur dengan cepat untuk melaksanakan kemaksiatan. Itu hati yang sakit. Efek kepada fisik juga berpengaruh. Orang yang sering berbuat maksiat, berbuat dosa, ada efek kepada kesehatan. Contohnya ketika seseorang bermaksiat minum minuman keras, maka pasti ada efek untuk fisiknya. Dan juga contoh lagi ketika seseorang bermaksiat berupa durhaka kepada anak, orang tua bisa durhaka kepada anak, memarahinya dengan tanpa alasan syar'i, padahal Rasulullah hanya boleh memukul, itu pun kalau dia nggak mau sholat, dan Rasulullah seumur hidup nggak pernah memukul. Tapi kita mudahnya memukul anak, itu dosa juga, berefek kepada keluarga, berefek kepada hubungan istri yang kurang harmonis, berefek kepada hubungan dengan anak kurang harmonis. Dosa juga berefek kepada orang lain, sosial kita. Kita semakin bermaksiat, semakin dijauhi orang, tidak suka, tidak disukai.
dan banyak hal. Dosa juga berefek kepada rizki kita. Rizki semakin seret, ya, rizki semakin susah. Maka ada yang menyampaikan efek dosa ada 22, bahkan lebih, tidak terbatas jamaah. Efek dosa itu sangat banyak. Maka dari itu yang harus kita lakukan adalah setiap kita melakukan sesuatu, kita tahu kita sedang melakukan sebuah dosa, dan manusia tidak bisa lepas dari dosa, langsung beristighfar, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala saat itu juga. Bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu bukan orang yang selalu berbuat ketakwaan, tapi orang yang bertakwa adalah orang ketika dia berbuat dosa dia langsung beristighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Jadi kita langsung segera meminta ampun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan berefek. Mungkin tidak sekarang, bisa jadi 1 tahun lagi, bisa jadi ketika kita sudah tua, ya, dengan cara apapun Allah akan memberikan kita kesempatan untuk terampuni dosanya. Bagaimana cara kita mengampuni dosa-dosa jamaah? Yang pertama adalah kita beristighfar, Allah mengampuni dosa kita dengan beristighfar, bertaubat. Yang kedua adalah dengan menutupnya dengan amal kebaikan, amal soleh, ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, disusul dengan amal soleh yang lain. Dalam hadis Nabi SAW, ya, amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita adalah berangkat jalan kaki dari rumah ke masjid. Itu salah satunya, bisa menggugurkan dosa-dosa kita. 1 langkah menghapuskan dosa, 1 langkah menaikkan derajat. Itu termasuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi menutup keburukan kita dengan amal soleh. Lalu jamaah, bagaimana cara agar kita bisa cepat-cepat bertaubat? Ya, ada amalan khusus bagi orang yang dia suka menunda taubat, nggak mau segera beristighfar. Kadang-kala kita merasakan hal tersebut, nanti saja, masih ada kesempatan. Amalan apa yang bisa kita membuat untuk segera bertaubat? Maka para ulama menyampaikan, ya, dan salah satunya disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, menyebutkan perkataan ad-daqaq, bahwasanya seseorang, ya, akan segera bertaubat dengan cara dia banyak mengingat mati, banyak mengingat kematian. Orang yang sering mengingat kematian, dia akan mendapatkan amalan menyegerakan taubat. Jadi langsung ingat, langsung dia bertaubat, langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ya. Yang kedua, orang yang sering ingat mati, dia akan mendapatkan hatinya qanaah, akan selalu merasa cukup apapun yang Allah berikan kepada dia. Yang ketiga, orang yang ingat mati, banyak mengingat mati, dia akan semangat dalam beribadah. Dan orang yang jarang ingat mati, dia akan menunda-nunda taubat, dia tidak mau ridho dengan pemberian Allah, dia akan bermalas-malasan dalam beribadah. Jadi jamaah, amalan yang bisa kita lakukan agar kita sering bertobat adalah ingat kematian, selalu ingat mati. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita biar selalu ingat mati? Yang pertama, ya, para ulama menyampaikan yang pertama adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah kita melihat ayatnya. Ayat tentang kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut, kita sudah tahu bersama. Tapi ayat yang kedua, kita lihat kenyataan bahwasanya manusia tidak akan ada yang pernah hidup di atas 100 tahun usianya kecuali sedikit. Semua akan mati. Kenyataannya seperti itu. Yang kedua, agar kita mudah dalam mengingat kematian adalah kita bertakziah. Disunahkan untuk mengunjungi orang yang sudah meninggal. Takziah. Nah, takziah itu kalau bisa diusahakan jangan tertawa-tawa. Kita ikut khusyuk di situ, tadhkiratul maut, mengingat kematian. Karena seringkali kita bertakziah masih ada yang tertawa-tawa, ya. Ketawa-ketawa di pojok sana, cerita-cerita, padahal dalam rangka sedang bersedih. Nah, suatu ketika memang kami juga ingin bertakziah. Di situ ada orang ketawa-ketawa, ya, bapak-bapak,
Apa sih yang dibicarakan ketika kami hadir bersama mereka, ternyata lucu juga dan ikut ketawa juga. Maka ternyata suasana itu tidak bisa dihindari. Kita harus menghindari orang-orang yang tertawa-tawa ketika takziah itu. Yang ketiga, agar kita mudah untuk ingat kematian adalah kita berziarah kubur. Kita biasanya mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun, kami juga akan menyusul kalian insyaallah. Jadi ziarah kubur kepada keluarga ataupun kepada teman-teman itu disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita dapat dengan mudah ingat dengan kematian. Hadirin jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, insya Allah dengan cara kita banyak mengingat mati, kita akan dimudahkan Allah untuk sering bertaubat. Dan insya Allah dengan sering bertaubat, kita akan mudah untuk terhapusnya dosa-dosa kita di hadapan Allah Ta'ala. Dan lebih mudahnya terhapusnya dosa-dosa kita di hadapan Allah, hidup kita akan jauh dari permasalahan dunia dan akhirat. Ini rumusnya. Semoga bermanfaat. Jazakumullah, hadanallahu wa iyyakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.